bahwa apabila kita melanggar protokol kesehatan, ada yang bilang bisa pidana, ada yang bilang cuman denda. Yang mana yang benar? Kita coba ngulik-ngulik sedikit tentang pasal pidana, yaitu pasal 93 yang ada di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini. Ini pasal-pasal omong kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hukum Indonesia, salam hormat. Terima kasih telah menonton kembali channel ini. Saya Arfan Purnama, sahabat hukum Anda. Seperti biasa akan membagikan cerita-cerita hukum yang inspiratif dan edukatif. Semoga cerita yang akan kami sampaikan memberikan manfaat yang menyenangkan bagi Anda. Sobat Hukum Indonesia, lagi ramai urusan pidana terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mendiskusikan dan membongkar total semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Sebagai masyarakat, wajar bila kita bertanya-tanya, yang benar yang mana sih ini? Apakah betul bahwa apabila kita melanggar protokol kesehatan ada jerat hukum pidana yang menanti kita, atau apakah cukup dengan denda? Ada yang bilang bisa pidana, ada yang bilang cuman denda. Yang mana yang benar? Untuk itu kali ini ya, supaya kita tidak bertanya-tanya lagi dan supaya kita bisa melihat persoalan secara lebih objektif, kami akan mencoba menyajikan kepada sobat hukum semua peraturan perundang-undangan yang terkait seputar pelanggaran terhadap protokol kesehatan tersebut. Mari kita simak. Baik, sobat hukum Indonesia, langsung saja kita cerita-cerita seputar peraturan-peraturan yang menjadi dasar atau yang terkait dengan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Sobat, untuk bisa memahami tentang aturan yang terkait dengan pengenaan sanksi terhadap protokol kesehatan ini, sayangnya kita tidak bisa memahami itu semua hanya melalui satu peraturan saja. Sehingga kita harus membuka atau membaca sendiri beberapa peraturan secara sekaligus dan secara simultan untuk nantinya kita bisa menyimpulkan, oh ternyata aturan tentang sanksi pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu seperti ini loh sebenarnya. Oke, langsung saja kita masuk di peraturan yang paling pertama. Nah, ini adalah peraturan yang paling basic, peraturan yang menjadi pondasi dari penanganan COVID ataupun pengenaan sanksi pelanggaran protokol kesehatan itu. Di sini sobat bisa lihat Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Apa yang dibahas di dalam undang-undang ini? Secara garis besar saya bisa menyampaikan bahwa undang-undang ini itu membahas tentang upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah apabila terjadi kondisi faktor resiko-resiko kesehatan yang terjadi di masyarakat ya. So, apa sih kekarantinaan kesehatan itu? Di dalam undang-undang ini sebenarnya sudah ada definisinya secara jelas. Kita coba scroll down ke bagian definisi. Nah, di sini sobat bisa terlihat di sini ya, kekarantinaan kesehatan adalah upaya, garis besarnya di sini, upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat. Nah, keluar masuknya penyakit ya atau faktor risiko kesehatan masyarakat itu kan kalau berdasarkan undang-undang ini bisa terjadi melalui dua jalan. Yang pertama adalah resiko kesehatan masyarakat itu terjadi karena faktor darurat ya. Seperti yang kita kenal dengan sekarang istilah pandemi, atau bisa juga ada faktor resiko kesehatan yang
terjadi ya bukan karena pandemi, tapi misalnya spesifik terhadap kasus-kasus kesehatan tertentu yang intinya dia sifatnya tidak mendunia seperti yang kita sedang alami saat ini. Ya. Apabila terjadi salah satu di antara dua hal tersebut, ya, terjadi resiko kesehatan terhadap masyarakat gara-gara ada situasi darurat ataupun bukan situasi darurat, intinya pemerintah melalui undang-undang ini diwajibkan untuk melaksanakan yang namanya kekarantinaan kesehatan, melaksanakan upaya untuk mencegah dan menangkal keluar masuknya penyakit tersebut. Nah, spesifik terhadap kondisi yang saat ini kita sedang alami, jelas bahwa pandemi adalah sebuah bentuk kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan ini bukan kata-kata saya, tapi pimpinan negara kita, kepala negara kita, Presiden Republik Indonesia juga sudah menyatakan hal yang demikian. Ya. Kita punya Kepresnya. Jadi sejak 31 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia itu telah menetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat di negara kita. Ini adalah Kepres yang menetapkan keadaan darurat tersebut. Jadi jelas, pemerintah telah menetapkan bahwa saat ini atau sejak Maret yang lalu, negara kita berada dalam situasi darurat kesehatan masyarakat. So, karena kita sedang berada dalam darurat kesehatan masyarakat, maka pemerintah wajib memberlakukan undang-undang karantina kesehatan sebagai sebuah jalan untuk mencegah dan menangkal keluar masuknya penyakit dari wilayah Republik Indonesia. Jadi jelas ya, sobat, kedaruratan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Presiden itulah yang menjadi landasan mengapa kemudian upaya-upaya kekarantinaan kesehatan harus dilakukan. Oke, konkretnya kekarantinaan kesehatan itu bentuknya seperti apa sih? Sobat, saya coba untuk bawa sobat hukum semua langsung jumping ke pasal 49. Di pasal tersebut kita bisa mendapatkan gambaran tentang karantina itu yang seperti apa sih? Baik, di sekitaran sini oke, stop. Nah, ini kebetulan di bab 7 penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah. Fokus ke sini saja sobat, di pasal 49. Ya, dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dilakukan ini nih. Jadi karantina kesehatan itu bentuknya ini nih sobat. Karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Jadi jelas ya, kekarantinaan itu macam-macam isinya, macam-macam bentuknya. Bisa karantina rumah, bisa karantina wilayah, rumah sakit, atau bisa juga PSBB. Ya, beda-beda ini konsekuensinya kalau di dalam undang-undang ini, tapi kita tidak akan bahas secara lebih detail lah. Nah, pemerintah kita setelah menetapkan status kedaruratan nasional, jalan yang mereka tempuh ternyata tidak melakukan karantina ini. Tidak melakukan salah satu daripada karantina rumah, karantina wilayah, atau rumah sakit. Ya. Pemerintah kita itu tidak memilih jalan karantina, tapi memilih jalan PSBB. Jelas ini ya, jalan yang dipilih adalah jalan PSBB. Oleh karena itulah, pemerintah kemudian menerbitkan PP, Peraturan Pemerintah tentang PSBB. Ini
tanggal PSBB-nya ini sama ini kalau seingat saya. Jadi peraturan tentang PSBB ini diterbitkan di tanggal yang sama dengan ditetapkannya situasi darurat kesehatan. Ini tanggal 31 Maret. Coba kita cek di Kepres-nya ya. Kepres yang menetapkan tentang darurat kesehatan. Benar. Jadi sama-sama ditetapkan di tanggal 31 Maret. Jadi kronologinya setelah pemerintah menetapkan ada darurat kesehatan nasional, pemerintah itu kan secara undang-undang karantina kesehatan dihadapkan pada pilihan mau karantina, yang jenis karantina ada 3 tadi, karantina wilayah, karantina rumah atau karantina rumah sakit, atau mau PSBB. Mau pilih mana? Ada 4 nih pilihan. Ternyata yang dipilih oleh pemerintah adalah jalan PSBB. Buktinya apa? Buktinya di tanggal yang sama pemerintah menerbitkan ini peraturan pemerintah tentang PSBB. Ups. Oke, singkat cerita, apa yang diatur dalam PP tentang PSBB ini? Kita ambil garis besarnya aja lah ya, bahwa PSBB itu menjadi kewenangan menteri. Sebentar. Nah nih, dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pemerintah daerah dapat melakukan PSBB. Jadi sobat, dari peraturan pemerintah ini sobat bisa menyimpulkan ya bahwasanya pemerintah daerah itu semata-mata merupakan pelaksana daripada keputusan menteri. Jadi yang berwenang untuk menetapkan yes PSBB atau tidak itu bukan kepala daerah sobat, bukan wali kota atau gubernur yang menetapkan PSBB itu. Harus menteri yang tetapkan. Jadi kalau ada bahasa-bahasa di media PSBB ditetapkan oleh gubernur ini, enggak. Yang netapin PSBB itu menteri. Gubernur atau wali kota atau bupati itu cuma melaksanakan perintah menteri. Baik, saya coba akan tunjukkan di sini pasal yang lain yang menjadi landasan mengapa saya mengatakan bahwa pada dasarnya PSBB itu adalah keputusan menteri dan para gubernur, bupati atau wali kota itu sebenarnya cuman pelaksana dari keputusan menteri tersebut. Jadi salah ya kalau ada yang mengatakan bahwa PSBB ditetapkan oleh gubernur ini, PSBB ditetapkan oleh wali kota ini. Enggak. Yang tetapkan PSBB itu adalah menteri. Di sini sobat bisa lihat dengan lebih jelas lagi setelah tadi di pasal 2 yang di atas. Di pasal 6-nya ya bisa kita baca sama-sama. Pemberlakuan PSBB diusulkan oleh gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan menetapkan PSBB dengan memperhatikan pertimbangan ketua gugus tugas. Oke. Kita coba rangkum sekali lagi, barangkali ada yang ketinggalan dengan pembahasan ini. Jadi sobat, dasar hukum yang paling utama dari persoalan di seputar penanganan COVID ataupun pelaksanaan protokol kesehatan yang paling mendasar itu adalah Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah apabila dihadapkan pada situasi terdapat resiko kesehatan masyarakat, maka pemerintah itu harus melakukan karantina atau PSBB ya. Untuk konteks kita saat ini sudah jelas bahwa pemerintah kita mengambil jalan PSBB.
Baik, sobat, jadi kita sudah berbicara tentang 3 peraturan ya. Undang-Undang Nomor 6 2018, kemudian ada Kepres 11 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 2020 tentang PSBB. Dari ketiga peraturan ini, sobat, pertanyaannya, ada sanksi pidana nggak di dalamnya? Ya, ada. Tapi bukan di Peraturan Pemerintah Nomor 21 ini, bukan di Peraturan Pemerintah tentang PSBB, bukan juga di Kepres. Peraturan pidana adanya di sini, sobat. Di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Di pasal berapa? Kita scroll down langsung ke pasal 93 ya. Where are you? Here we go. Yep. Oke. Nah, sobat, bisa terlihat di sini bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, ini pasal 93 ya, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1, atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan penjara bla bla bla. Kita lihat di sini dulu nih. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 ya. Yang dimaksud dalam 9 ayat 1. Kita coba balik ke atas. 9 ayat 1 apa sih? Ups, kejauhan. Ternyata 9 ayat 1 tuh bunyinya cuma seperti ini, sobat. Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan ya. Jadi kalau dikaitkan dengan pasal 93 di bawah, orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana. Tapi jangan cepet-cepet nyimpulin dulu, sobat. Kita coba ngulik-ngulik sedikit tentang pasal pidana, yaitu pasal 93 yang ada di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini. Kita baca pelan-pelan ya, sama-sama. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Ya, kita langsung aja ke sini. Dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Itulah yang dipidana. Jadi sobat, tidak ujuk-ujuk Anda itu tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, tidak ujuk-ujuk karena Anda menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, Anda itu bisa dipidana. Ya. Anda bisa dipidana bila pelanggaran Anda tersebut menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Lihat, ini adalah rumusan pasalnya. Ini nggak bisa dihindari. Kalau di dalam pidana itu, semua unsur-unsur di dalam pasal ini itu harus bisa dibuktikan. Harus bisa dibuktikan apakah Anda tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Taruhlah terbukti, ya benar, Anda tidak pakai masker, gampang dibuktikan. Ya toh? Anda berkerumun, gampang dibuktikan. Apakah Anda menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan? Ya, taruhlah kita bilang gampang dibuktikan juga. Udah disuruh pakai masker, kagak mau pakai masker. Ya, malah ngelawan, malah ngebandel. Itu kan menghalang-halangi. Gampang dibuktikan. Persoalannya, apakah pelanggaran Anda tersebut menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat? Ini jaksa, ini pengadilan harus memeriksa dan harus bisa membuktikan ini. Apakah gara-gara Anda melanggar, Anda itu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat? Loh, kalau secara awam, ya mungkin aja kita perspektifnya, iya jelas dong kalau melanggar protokol kesehatan bisa menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam hukum tidak demikian, sobat. Di dalam undang-undang ini,
jelas ya bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat itu tidak bisa diklaim oleh siapa saja, nggak bisa didefinisikan secara bebas. Kedaruratan kesehatan masyarakat itu sudah terukur. Yang bagaimana yang dikatakan kedaruratan kesehatan masyarakat itu? Hanya presiden sajalah yang bisa menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Tidak percaya? Kita cek ke pasal maybe 10. Right. Lihat. Kedaruratan kesehatan masyarakat. Pasal 10. Pemerintah pusat menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi siapa yang bisa menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat? Pemerintah pusat. Apakah pelanggaran Anda, apakah gara-gara Anda tidak pakai masker itulah yang menyebabkan pemerintah pusat menetapkan keadaan darurat kesehatan? Ya jelas bukanlah. Apakah gara-gara Anda tidak pakai masker itulah yang menjadi latar belakang Pak Jokowi mengeluarkan keputusan presiden tentang kedaruratan kesehatan masyarakat pada tanggal 31 Maret yang lalu? Ya jelas jauh dong, Bos. Ya. Coba lihat. Inilah rumusan pasal paling tidak mungkin direalisasi. Pasal pidana yang ada ditetapkan di dalam undang-undang, tapi untuk bisa menjalankan atau merealisasikan pasal pidana ini hampir bisa dikatakan tidak mungkin. Pelanggaran kita itu disyaratkan harus menyebabkan kedaruratan kesehatan. Kedaruratan kesehatannya itu sudah terjadi, bosku, dari 31 Maret. Dan kedaruratan kesehatan ini yang bisa tetapin cuman presiden. Nggak bisa kita asal ngomong, iya tidak pakai masker itu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nggak bisa begitu. Nggak bebas definisi kedaruratan kesehatan masyarakat ini. Hanya presiden yang bisa menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Artinya apa? Ini pasal-pasal omong kosong. Tidak mungkin bisa dilaksanakan. Apalagi kalau sekarang kita sudah berada di bulan November. Tidak mungkin gara-gara kita tidak pakai masker, Pak Jokowi keluarkan lagi Kepres yang baru. Menetapkan keadaan kedaruratan kesehatan yang baru. Tidak mungkin. Ya. Ini yang membuat saya berkesimpulan bahwa pasal pidana di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu adalah pasal yang ada tertulis namun tidak bisa dilaksanakan. Ada namun tiada. Oke? Baik. Apakah pasal yang menyangkut pidana terhadap pelanggaran protokol kesehatan cuman ada di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini saja? Tidak, sobat. Masih ada undang-undang yang lain dari zaman baheula yang masih mungkin dijadikan cantolan bagi para aparat penegak hukum untuk mengenakan sanksi pidana terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Undang-undang apakah itu? Ini dia, sobat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Ya, undang-undang ini masih berlaku loh sampai dengan hari ini. Dan kebetulan sekali undang-undang ini juga belum pernah dicabut. Bahkan oleh Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu nggak dicabut undang-undang ini. Ya. Nah, kita langsung scroll down saja ke pasal 15 yang mengatur tentang pidana dari undang-undang ini. Oke. Di sini bisa kita lihat Undang-Undang 484 tentang wabah penyakit menular ini mengatur barang siapa, saya salah baca, sobat.
Inilah yang saya maksud. Pasal 14. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, barang siapa dengan sengaja menghalangi, ya. Kata kuncinya ada di sini. Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun. Ya. Ancaman pidananya rada-rada mirip dengan yang ada di kekarantinaan kesehatan tadi. Ya, maksimum 1 tahun. Dendanya di sini dia 1 juta rupiah. Ya. Ini ada yang menarik dari ketentuan pidana di pasal 14 ini. Merujuk kepada apakah pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini itu, Anda harus cek ke penjelasan dari undang-undang. Nah, di sini jelas disebutkan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal ini adalah tindak pidana yang hanya melanggar ketentuan, sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 ya. Kita ingat-ingat ya. Ternyata pasal 14 ayat 1 itu hanya diperuntukkan buat pelanggaran terhadap pasal 5 ayat 1. Ya. Apakah pasal 5 ayat 1 itu? Kita langsung scroll down ke atas. Pasal 5 ayat 1 itu ternyata berbunyi tentang upaya penanggulangan wabah meliputi A, B, C, D, E, F, G. Jadi pasal 5 ayat 1 itu tentang apa-apa saja yang dikatakan sebagai upaya penanggulangan. Nah, itu. Nah, kaitannya apa tadi dengan pidananya? Ternyata pidananya di sini dirancang untuk menjerat pidana kepada siapapun orang yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan. Ya, kata kuncinya adalah ada upaya-upaya penanggulangan. Upaya-upaya penanggulangannya tadi kalau kita baca ada mulai dari huruf A sampai dengan huruf G. Ya. Nah, yang dipidananya yang mana? Kalau Anda menghalang-halangi salah satu dari upaya penanggulangan tersebut. Ya. Kata kuncinya adalah menghalang-halangi. Sekarang kita coba interpretasikan ya. Kalau kita tidak pakai masker, itu kita melanggar protokol kesehatan atau kita menghalangi protokol kesehatan? Ayo kita pakai bahasa yang awam aja, pengertian umum saja. Bila kita berkerumun, apakah kita melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan atau kita menghalangi protokol kesehatan? Yang mana? Rasionalnya kan kita akan menjawab, ya tidak pakai masker, ya berkerumun, tidak cuci tangan, itu bukan menghalangi. Itu namanya melakukan pelanggaran. Lalu yang bagaimana yang dikatakan menghalangi? Ya kalau misalnya Anda disuruh sama Pak Polisi, disuruh sama Pak Satpol PP untuk pakai masker, tapi Anda ngelawan, Anda nggak mau, Anda banyak alasan disuruh melakukan protokol kesehatan, tapi ngeyel nggak melaksanakan. Nah itu namanya Anda menghalangi. Gara-gara Anda ngeyel itu, gara-gara Anda tidak mau patuh sama perintah dari aparat itu, barulah Anda bisa dibilang menghalangi. Tapi kalau misalnya nggak pakai masker, disuruh pakai masker dan langsung pakai masker, apakah itu menghalangi? Tidak, sobat. Tidak ada unsur menghalangi dari situ. Yang ada melakukan pelanggaran, tapi nggak menghalangi. Anda berkerumun, disuruh bubar, langsung bubar. Itu
Anda tidak menghalangi. Tapi Anda berkerumun, disuruh bubar, kagak mau bubar. Nah, itu baru dikatakan dengan menghalang-halangi upaya penanggulangan wabah. Tuh, jelas ya? Kalau tadi persoalan di undang-undang kekarantinaan pidananya ada, tapi tidak mungkin direalisasi. Ya, di pasal 93 tadi ini ya. Kalau pasal pidana yang ini ada tapi tiada. Ada tapi tidak masuk akal. Ada tapi tidak mungkin bisa dilaksanakan. So kita anggap aja nggak ada. Ya. Yang tersisa yang ada itu cuman adanya di sini. Ketentuan pidana yang ada di sini. Itu pun konteksnya bukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Konteks kasusnya harus spesifik, harus bisa dibuktikan Anda itu menghalang-halangi upaya penanggulangan wabah. Anda menghalang-halangi upaya pemerintah untuk menegakkan protokol kesehatan. Nah, ini yang harus bisa dibuktikan. Kata-kata menghalangi. Disinilah terletak aspek pidana dari pelanggaran protokol kesehatan itu. Ya, sebenarnya ada lagi sih peraturan yang bisa juga digunakan untuk menjerat pidana terhadap pelaku pelanggar protokol kesehatan. Itu adanya di KUHP tapi ya, di undang-undangnya itu bukan undang-undang spesifik seperti ini, wabah penyakit atau yang tadi kekarantinaan kesehatan. Di KUHP itu ada pasal 216 ayat 1 yang intinya sih pokoknya kalau kita tidak ikut sama perintah ya dari pejabat yang berwenang, ya kita bisa dipidana. Kalau nggak salah pidananya itu tapi cuman 4 bulan atau denda ya sekian ribu rupiah. Pidananya 4 bulan. Itu pasal 216 KUHP. Itu juga bisa digunakan untuk menjerat pidana pelaku pelanggar protokol kesehatan. Nah, tapi konteksnya kurang lebih sama dia dengan ini tuh ya. Jadi tidak otomatis pidana pada saat Anda melanggar. Hanya bisa dipidana apabila Anda sudah diperintahkan untuk ikut tapi Anda nggak ikut. Oke, bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa lah. Itulah sebabnya sobat, sejak beberapa bulan yang lalu, sejak awal-awal pandemi, mengapa kemudian yang kita masyarakat tahu itu kalau melanggar protokol kesehatan nggak ada tuh orang yang dipidana, ada juga dikenain denda. Justru kalau yang di awal-awal dulu itu bukan denda ya, suruh nyapu jalan. Bahkan zaman-zaman dulu itu beberapa daerah masukin dalam ambulans, masukin dalam peti mati. Ya, kenapa ya? Karena ini nih sobat. Karena undang-undangnya itu sial banget. Nggak ada sanksi yang bisa dikenakan terhadap pelaku pelanggar protokol kesehatan. Kalau mau pakai undang-undang yang wabah penyakit tadi, konteksnya bukan hanya melanggar, dia harus ngelawan dulu, dia harus melakukan tindakan menghalang-halangi dulu, barulah dia bisa dipidana. Ya. Tapi kalaupun iya, coba kita bilang, kita paksakanlah itu undang-undang yang wabah penyakit tahun 84 tadi ini diberlakukan. Emang penjara kita di Indonesia Raya ini cukup untuk menampung jumlah pelanggaran protokol kesehatan yang ada setiap hari? Hanya gara-gara tidak pakai masker dipidana 1 tahun bos. Ya, ngumpul di restoran sama teman, ya, kebetulan saking enaknya ngobrol, lupa jaga jarak, langsung bos pidana 1 tahun. Mau yang begitu diterapkan? Apakah itu yang kita inginkan sebagai warga negara? Semudah itu kita dipidana hanya gara-gara mungkin kelalaian yang masih bisa kita perbaiki.
Bahwa melanggar protokol kesehatan itu tidak benar, ya pastilah. Tapi apakah pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu otomatis kita bisa langsung dipidana? Nah, inilah mungkin yang menjadi pertimbangan dari pemerintah kita, baik di pusat maupun di daerah. Sehingga mereka berinisiatif lah. Di mana-mana yang namanya pemerintah daerah itu mengeluarkan atau menerbitkan sanksinya sendiri-sendiri, memproduksi sanksinya sendiri-sendiri, karena sadar sanksi berdasarkan undang-undang, sanksi berdasarkan pasal 93 kagak bisa dijalanin. Ngejalanin sanksi berdasarkan wabah penyakit tidak masuk akal juga. Maka mereka berkreasi lah, mereka kemudian berdasarkan kewenangan pemerintah daerah yang ada di diri mereka, yang melekat pada mereka, mereka lantas menciptakan sanksi-sanksi yang sifatnya administratif. Ya, supaya apa? Supaya protokol kesehatan itu bisa dijalankan, supaya protokol kesehatan itu masih bisa ditegakkan. Kebayang nggak kalau protokol kesehatan itu diwajibkan untuk dijalankan tapi nggak ada sanksinya? Ya semakin ambiar bos pelanggaran yang ada di lapangan. Nah, kepala-kepala daerah ini berkreasi lah mereka sendiri-sendiri, ya kan? Di DKI terbitkan pergubnya sendiri. Sanksinya adalah sanksi-sanksi yang sifatnya administratif. Yang denda sekian puluh juta pelanggaran pertama, pelanggaran kedua nambah menjadi sekian ratus juta, ya. Tapi di Bogor Kabupaten misalnya, itu sanksinya beda lagi bos. Sanksinya kalau melanggar protokol kesehatan, ya, ini saya tunjukkan untuk peraturan Bupati Bogor tentang PSBB pra-adaptasi kebiasaan baru. Kita langsung scroll down saja ke bagian sanksinya. Lihat, ya. Orang yang melanggar, sanksinya apa? Teguran lisan, kerja sosial, membersihkan sarana fasilitas umum, sanksi sosial yang bersifat mendidik. Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat 1, setiap orang yang tidak menggunakan masker, ya, dikenakan sanksi administratif sebesar 100.000. Nggak pakai masker. Ya. Kalau yang di mana itu? Yang di DKI tadi masih ngeri-ngeri sedap itu. Urusannya puluhan juta, kalau di sini cuma 100.000. Nggak pakai masker, ya kan? Yang di Surabaya beda lagi sanksinya. Ya, ini kita langsung masuk ke sini nih. Saya ambilin untuk peraturan Wali Kota Surabaya, ya, tentang kalau di Surabaya itu mereka tidak mencantumkan kata-kata PSBB tapi memberi judul peraturan wali kotanya dengan pedoman tatanan normal baru, ya. Mereka langsung mengatakan new normal. Ini sanksinya lebih sadis lagi, ya. Awas, kita langsung scroll down ke bagian sanksi. Perwali Surabaya ini sanksinya sadis ini untuk pelanggaran protokol kesehatan. Sangat sadis. Nah, inilah dia. Intinya, sanksi administratifnya yang akan diberikan kalau melanggar protokol kesehatan di Surabaya itu apa? 1. Teguran lisan. 2. Bisa juga teguran tertulis, ya. Nah, yang ketiga, bisa sita KTP, ya. Bisa bubarin kerumunan atau bisa penutupan sementara. Nah, dan yang paling cakep adalah paksaan pemerintah lainnya berupa push up, joget, dan memberi makan orang dengan gangguan jiwa. Sadis kan? Ini adalah bukti hasil kreasi sanksi-sanksi dari masing-masing pemerintah daerah yang terjadi akibat undang-undang kekarantinaan kesehatannya. Sanksinya kagak bener, sanksinya nggak bisa dijalanin.
sehingga dibuatin protokol kesehatan tapi sanksinya nggak ada secara undang-undang, kan sama aja bohong. Nah sekarang tiba-tiba kita masyarakat dihebohkan dengan adanya pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Ini yang terus terang saya bilang agak apa ya, perlu dipertanyakan dengan sangat kritis. Ini oke lah, saya nggak mau jumping kepada analisa-analisa politiknya, saya akan coba fokus kepada peraturannya saja. Sebentar saya kembalikan dulu untuk filenya ke sini. Jelas tadi ya, Undang-Undang Karantina Kesehatan, pasal pidananya pasal pidana mandul, kagak bisa dipakai karena ada syarat pelanggaran itu harus menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Tidak mungkin. Kedaruratan kesehatan masyarakatnya hanya bisa ditetapkan oleh presiden, dan sudah. Jadi kalau melanggar hari ini ya sudah tidak menyebabkan kedaruratan kesehatan. Lawang dari Maret sudah darurat kesehatan kok, ya. Yang bisa dipakai yang tersisa adalah yang Undang-Undang Wabah Penyakit tahun 84. Itu pun konteksnya bukan terhadap semata-mata pelanggaran, tapi harus ada unsur Anda itu menghalang-halangi penanggulangan wabah. Ada teman Anda mau pakai masker tapi Anda tarik maskernya, Anda larang dia pakai masker, Anda bilang tidak ada gunanya pakai masker, tidak usah takut sama corona, itu Anda bisa dipidana. Konteksnya adalah menghalang-halangi, bukan melanggar terus dipidana, bukan. Tidak ada pidananya untuk pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Yang ada adalah sanksi-sanksi kreatif yang diterbitkan oleh masing-masing kepala daerah. Makanya kenapa antar daerah sanksi pelanggaran protokol kesehatannya beda-beda. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh sobat hukum semua. Perkembangan terbaru kalau untuk DKI Jakarta, beberapa hari yang lalu DKI Jakarta sudah berhasil membuat perda untuk penanggulangan COVID ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ternyata perdanya DKI juga tidak memuat sanksi pidana untuk pelanggaran protokol kesehatan. Perdanya DKI itu sekarang prosesnya udah tinggal di penomoran, jadi udah gedok palu oleh DPRD-nya, udah sah, udah oke semua. Tinggal dinomerin dan kemudian berlaku. Di Perda DKI itu pun pidana terhadap pelanggaran protokol kesehatan kagak ada. So, sobat, kesimpulannya jelas ya. Ternyata memang benar nggak ada aspek pidana bila kita melanggar protokol kesehatan. Jadi kalau kita melanggar protokol kesehatan itu nggak bisa dipidana, ya. Tapi aspek pidananya bisa muncul bila kita menghalang-halangi penegakan peraturan protokol kesehatan. Ya, kita dikasih tahu sama polisi untuk pakai masker, kita diperingatkan oleh Satpol PP untuk melaksanakan protokol kesehatan, tapi kita melawan, kita membangkang. Nah, itu Anda bisa dipidana. Tapi bila tidak melakukan perlawanan, ya, tidak ada aspek pidana yang muncul di sana. Melanggar protokol kesehatan saja tidak bisa mengakibatkan seseorang itu dipidana. Itu aja dulu cerita hukum dari kami sobat. Bila di antara sobat ada yang memiliki perbedaan pendapat atau memiliki pandangan-pandangan yang berbeda seputar hukum yang terkait dengan penegakan protokol kesehatan ini, kami sangat mempersilahkan sobat untuk menyampaikan komentar sobat di kolom komentar yang ada. Terima kasih sobat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.